Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu lagi pada pagi hari ini, di mana kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Sebelum memulai, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami melaksanakan ibadah secara online, walaupun kami berada di dalam tempat kami masing-masing. Kami percaya ada berkat-berkat Tuhan di situ, ada hadirat Tuhan bersama dengan kami yang akan mencerahkan kami, membuka rahasia-rahasia kebesaran-Mu, sehingga kami mengerti apa yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan, berfirmanlah kepada kami Bapa, buka pikiran dan hati kami agar kami diberikan pengertian yang lebih mendalam lagi. Kuduskan dan sucikan kami semua agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dari awal kebaktian, pertengahan, hingga akhirnya hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa,
Baiklah saudara-saudara, kita memulai pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma 10. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 13 yang akan saya bacakan, demikian bunyinya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Allah, Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Baiklah, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa saya beri tema firman Tuhan ini adalah, tema kita adalah Tuhan adalah pengharapanku. Mari saudara-saudara kita merenungkan firman ini, kita belajar dari firman ini, bagaimana firman itu menjadi pedoman bagi kehidupan kita, serta membawa kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kita membuka sama-sama rahasia-rahasia kebesaran firman Tuhan. Yang pertama, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Firman Tuhan ini mengatakan jika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, ada pengakuan dari kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Maka kita diselamatkan. Karena Dia adalah Mesias dan Juru Selamat kita. Kita baca dari Yohanes yang ketiga ayat yang ke-16. Saya akan bacakan Yohanes yang ketiga ayat ke-16. Ini sudah rata-rata daripada kita sudah mengerti firman ini. Saya bacakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya kita memperoleh hidup yang kekal asal kita percaya, mengaku dengan mulut, dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena Dia adalah Mesias yang disebutkan menjadi penyelamat dalam kehidupan kita. Jadi di sini dijelaskan bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Di sini kita percaya Allah telah membangkitkan Tuhan dari orang mati. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang telah dibangkitkan. Tuhan yang telah dilahirkan, Tuhan yang telah mati di kayu salib, dan Ia membangkitkan kita. Tuhan Allah membangkitkan Tuhan, dan kita pun dibangkitkan oleh Tuhan. Karena apa? Kita dibangkitkan oleh Tuhan karena kita penuh dengan dosa-dosa kita. Kita penuh dengan kedagingan kita, keegoan kita. Kita mati bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya apa? Kedagingan kita yang mati. Kita dibangkitkan dengan kekuatan yang baru, dengan Roh Kudus yang baru, yang terus diperbaharui. Untuk mengerti kehendak Allah. Disebutkan diselamatkan. Karena kita diberi keselamatan. Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Tuhan Yesus dibangkitkan, kita pun dibangkitkan. Untuk mendapat keselamatan. Untuk dibenarkan dan diselamatkan. Yang kedua,
Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati kita dipercaya dibenarkan, dan dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Kita percaya dibenarkan, mengaku, dan diselamatkan. Artinya dibenarkan dan diselamatkan. Ada kebenaran dari Tuhan. Arti kebenaran adalah kebenaran bukan menurut manusia. Kebenaran menurut kehendak Tuhan. Karena kebenaran Allah adalah kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang pasti. Menurut firman Tuhan bukanlah kebenaran manusia. Karena kebenaran manusia sering bergantung dengan keadaan. Karena kebenaran manusia sering tergantung dengan situasi kondisi yang ada. Sehingga sering berubah-ubah. Itulah sifat kedagingan kita yang sering berubah. Kemana angin bertiup kadang-kadang yaitu ya seperti sifat-sifat manusia. Makanya kebenaran yang benar-benar itu adalah dari Tuhan. Memang kebenaran yang dari Tuhan adalah membawa keselamatan. Kebenaran yang dari Tuhan membawa kehidupan. Karena di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya firman ini menjelaskan kepada kita bahwa kita mengikuti jalan Tuhan. Kita mengikuti petunjuk Tuhan mengenai kebenaran hidup. Jadi Tuhan menunjukkan kepada kita untuk mengikuti jalannya. Untuk mengikuti tracknya Tuhan. Mengikuti kebenaran yang Tuhan sediakan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan. Kalau kita berjalan mengikuti Tuhan. Ada kebenaran di dalam kehidupan kita. Sehingga kebenaran itu memberikan kita apa? Keselamatan, kehidupan. Artinya kehidupan. Dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa lalu tidak melalui aku. Artinya hanya satu-satunya jalan yang melalui Tuhan Yesus yang menuju ke arah Bapa. Jadi semua orang ada waktunya. Semua orang ada saatnya di mana hidup kita ada akhirnya. Semua kita akan mati. Semua kita akan menghadap hadirat Tuhan. Tetapi kalau kita menghadap hadirat Tuhan dengan kita tidak tahu bagaimana kita tahu, bagaimana kita mengerti, bagaimana kita nanti akhir hidup kita kalau kita tidak tahu kebenaran. Nah, di sini Tuhan menjelaskan kepada kita, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya kita mengikuti jalan Tuhan. Kita ada di jalan Tuhan. Dituntun oleh Tuhan untuk mengikuti kebenaran itu. Kebenaran itu adalah apa? Kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Kebenaran firman Tuhan yang kita mengerti, kita pahami. Seperti firman Tuhan yang kita pelajari. Alkitab kita. Firman itu menjelaskan kepada kita bahwa kita harus ada di dalam jalan Tuhan. Kebenaran Tuhan. Di dalam jalan Tuhan kita mengikuti kebenaran. Di dalam mengikuti kebenaran, akhir hidup kita mendapat keselamatan. Akhir hidup kita mendapat kehidupan. Memang kehidupan semua manusia akan mati, akan berakhir. Tetapi kalau orang percaya, kita jelas mengerti bahwa kebenaran kita adalah kebenaran yang menuju hidup. Jadi akhir hidup kita bukan soal kematian, tetapi perubahan hidup menuju kebenaran yang Tuhan sediakan bagi kita. Diselamatkan artinya keselamatan yang dari Tuhan adalah keselamatan bersama dengan Tuhan yang memperoleh kehidupan. Nanti kita akan merasakan keselamatan itu begitu kita mendekati akhir, kita tahu bahwa di situ ada keselamatan yang Tuhan sediakan untuk menggenapi firman Tuhan. Karena ada kehendak Tuhan di setiap hidup orang percaya. Karena setiap orang percaya bukanlah apa yang kita capai, bukanlah pencapaian apa kita di dalam kehidupan kita, tetapi apa kehendak Tuhan terhadap diri kita. Untuk menggenapi
firman Tuhan. Artinya apa? Kita berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan kemauan Tuhan. Menggenapi firman Tuhan. Untuk menggenapinya, kita harus mengikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan hanya satu yang sampai kepada Bapa, yaitu jalan menuju keselamatan, jalan menuju kehidupan. Yang ketiga, karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Tuhan berjanji bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan, barang siapa yang menaruh harapannya kepada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Artinya ada janji dari Tuhan, ada pengharapan dari Tuhan kepada kita yang percaya dan mengakui dengan mulut kita. Tentu Tuhan tidak akan mempermalukan kepada umatnya. Tentunya bagi yang setia dan percaya. Kembali kita mengingatkan, Tuhan mengingatkan kita untuk kita melihat, mengkoreksi diri kita. Apakah kita setia? Apakah kita tetap taat? Apakah kita tetap percaya? Tuhan tidak mau kita setengah-setengah. Kita percaya harus dengan segenap hati. Kita yakin dan percaya bahwa segenap hati kita serahkan kepada Tuhan. Kepercayaan kita berseru kepada Tuhan dengan segenap hati hidup kita. Kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak mau setengah-setengah. Kita percaya hidup kita dengan seluruhnya kita berikan kepada Tuhan. Dengan segenap seluruh hati kita serahkan kepada Tuhan. Karena kalau kita setengah-setengah kepada Tuhan, Tuhan pun akan setengah-setengah kepada kita. Jangan-jangan hanya setengah tubuh kita yang diterima oleh Tuhan. Karena kita hanya setengah kepercayaan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah janji Tuhan kepada kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itulah janji Tuhan kepada kita. Dengan segenap seluruh percaya kita serahkan kepada Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Dan terus akan kita kepada kepercayaan kita. Kepada segenap hidup kita kepada Tuhan. Yang keempat, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu ini adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Tuhan tidak pernah membedakan orang Yahudi atau bukan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, sehingga semua orang boleh berseru kepadanya, boleh datang. Berkat Tuhan tidak membedakan, tetapi kadang-kadang kita yang membedakan itu sendiri. Kita yang membuat perbedaan. Karena kedagingan kita yang keras hati. Karena kedagingan kita yang kadang-kadang kita menjauhkan diri dari Tuhan. Bukan Tuhan yang menjauhkan diri. Sehingga kadang-kadang kita untuk berdoa aja sulit. Kadang-kadang untuk mendekatkan diri aja, untuk bersekutu dengan Tuhan, kita malas. Karena apa? Kedagingan kita. Tubuh ini penuh dengan keegoan kita. Karena apa? Karena kedagingan itu menguasai tubuh kita. Marilah kita serahkan seluruh tubuh ini. Supaya roh kita hidup. Roh Kudus yang di dalam hidup kita menguasai seluruh kehidupan kita, sehingga kita dikuasai oleh Roh Tuhan, sehingga hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Memang daging kita lemah, roh itu penurut terhadap Tuhan, sehingga roh itu kita untuk menguasai seluruh kehidupan kita. Kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa semua yang ada di dalam dunia, semua dunia ini menawarkan apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup.
Jadi dari tiga ini kita dikuasai seluruh tubuh kita. Sehingga kadang-kadang roh kita menjadi lemah. Itulah kehidupan kita. Gambaran kehidupan kita. Keinginan daging kita begitu kuat. Sehingga kita dijauhkan diri oleh Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah mau membedakan orang Yahudi atau bukan. Orang Yahudi atau orang Yunani. Seperti kita seperti itu. Orang Kristen atau bukan, semua Tuhan mau mendengar. Semua Tuhan mau mendengar segala keluh kesah dosa kita. Jadi kalau setiap malam kita adakan ibadah secara Google Meet, ada beberapa pokok-pokok doa yang telah dijawab. Sungguh Tuhan kita luar biasa. Jadi melalui kesaksian-kesaksian, melalui doa-doa yang kita panjatkan, kita mendengarkan, saya mendengar beberapa kesaksian sungguh luar biasa. Ada yang sakit batu empedu dengan ada batunya ya. Dia rencananya dioperasi, lalu dalam proses operasi ternyata kondisinya nggak stabil. Jadi selama kalau nggak salah 2 minggu kurang lebih ya. Saya kurang lebih lupa pastinya, tetapi saya bisa pastikan dia ada proses menunggu gitu. Dalam kondisi tubuhnya lemah, dia harus menunggu proses itu. Nunggu proses itu kondisinya nggak stabil. Mungkin darahnya atau tensinya gitu nggak stabil ya. Dia menunggu dan menunggu. Setelah dalam 2 minggu dia cek, dia kembali ke dokter, ternyata batunya hilang. Puji Tuhan. Saya percaya ini adalah mujizat Tuhan yang diberikan kepada kita yang percaya. Karena Bapak itu selalu berdoa, begitu tiap sore kita berdoa mulai jam 8, dia selalu berdoa, ikut berdoa. Selalu dia ikut berdoa, mengadakan waktu, menyiapkan waktu untuk berdoa. Jadi kalau dulu kita datang berdoa, dengan sisa-sisa waktu yang ada mungkin kita baru datang. Kalau enggak, kalau ini tiap malam kita bukan dengan sisa waktu yang ada. Kita menyiapkan diri. Kita memperhatikan jam-jam doa yang kita adakan jam 8. Sungguh luar biasa. Banyak doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Sehingga banyak kesembuhan-kesembuhan yang kita tahu dengan kesaksian-kesaksian tersebut. Sungguh luar biasa Tuhan menuntun kita. Tuhan memberikan mujizatnya. Karena dari dulu, sekarang, sampai selamanya, Tuhan tidak berubah. Karena apa? Tuhan tidak membeda-bedakan kita. Asal kita mau datang kepada Tuhan. Asal kita mau menyerahkan segala persoalan kepada Tuhan. Sakit, penyakit, pergumulan, persoalan. Tuhan akan jamah. Tuhan akan jawab setiap seru dan doa kita. Hanya kadang-kadang kita yang gak mau. Kita yang mengeraskan hati. Kita yang ditutup oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu yang menguasai kita. Karena ini bukanlah dari Bapa. Dari Bapa apa? Kasih karunia, kerendahan diri. Ya, seperti kita adakan setiap malam, kita menyiapkan waktu. Artinya apa? Kita menyiapkan waktu, menyiapkan saat-saat tertentu, bukan sisa-sisa waktu yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi setiap saat kita datang kepada Tuhan, setiap malam kita berdoa kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita memohon permohonan kepada Tuhan, untuk meminta permohonan kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mau mendengarkan segala keluh kesah, persoalan, pergumulan yang hanya kadang-kadang kita yang mengeraskan diri. Bukan Tuhan. Marilah setiap persoalan, pergumulan kita serahkan kepada Tuhan. Apabila kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, pastilah Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Yang terakhir, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Sungguh luar biasa saudara. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Banyak kepercayaan di dunia ini yang kepercayaan agama-agama yang berbeda dengan orang-orang Kristen atau orang-orang percaya.
Mereka mengenal Tuhan, mereka tahu ada Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhannya. Di firman ini dikatakan, siapa yang berseru kepada nama Tuhan? Kita sebagai orang percaya mengerti Tuhan kita siapa, Allah kita siapa. Jadi kita mengenal, bukan kita saja yang mengenal, tapi Tuhan yang mengenal kita. Jadi dua arah bolak-balik, bukan sekedar kita yang mengenal Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengenal. Disinilah kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, menggenapi firman Tuhan. Untuk apa? Untuk mengenal lebih dalam lagi, untuk mengerti apa keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah iman kita, iman percaya kita lebih lagi, supaya kita tidak terganggu dengan angin badai, angin topan yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Saya beri contoh satu lagi dari Matius 14 ayat yang ke-30. Matius 14 ayat yang ke-30 demikian. Jadi ini cerita Petrus berjalan di atas air ya, tapi saya hanya ambil satu. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dari firman ini kita belajar bahwa kalau kita minta tolong kepada Tuhan, Tuhan akan cepat menolong. Seperti firman ini dikatakan ketika Petrus datang kepada Tuhan, waktu Petrus ada di dalam badai, Tuhan berjalan di atas air. Orang semua ketakutan, tetapi Tuhan katakan, jangan takut, ini aku. Petrus katakan apa? Petrus tidak minta badai berhenti, tapi dia katakan, kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Apa yang Tuhan katakan? Datanglah. Tuhan hanya satu katakan, datanglah. Artinya apa? Tuhan tidak minta macam-macam untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan tidak minta syarat kita untuk datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan, datanglah. Cukup dengan datanglah. Artinya apa? Kita datang berlutut kepada Tuhan. Petrus pun dikatakan, datanglah. Dia berjalan di atas air. Sungguh luar biasa mujizat Tuhan ya. Di dalam angin badai, di dalam setiap pergumulan, setiap permasalahan, Tuhan hanya katakan datanglah. Jadi setiap persoalan, setiap pergumulan, mari kita panggil nama Tuhan. Setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, biarlah iman percaya kita bertumbuh. Sehingga apa? Sehingga kita ingat kepada Tuhan. Sehingga ingat kita punya Tuhan yang luar biasa, yang akan memanggil, datanglah. Karena apa? Kita penuh dengan beban, kita penuh dengan pergumulan, persoalan. Setiap rumah tangga, setiap pribadi lepas pribadi, persoalan tidak akan selesai. Persoalan setiap hari akan datang. Dengan persoalan-persoalan yang ringan, yang berat, terus akan bertubi-tubi datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan apa? Datanglah. Tuhan ingin apa? Tuhan ingin kita datang. Sebab apa? Tuhan ingin kita datang kepadanya. Mau datang. Kita baca 1 Petrus 3 yang terakhir. 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Ini adalah kekuatan bagi kita. Jadi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Kalau mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, Tuhan mau menerima orang-orang benar. Hanya orang-orang yang berbuat jahat yang tidak diterima oleh Tuhan. Marilah dari firman ini kita boleh belajar bahwa setiap kita boleh datang kepada Tuhan. Tuhan hanya katakan apa? Datanglah. Dengan setiap persoalan dan dengan setiap badai permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan hanya katakan datanglah. Mari datang kepada Tuhan. Mari menyerahkan segala persoalan hidup kita kepada Tuhan, supaya kita mengerti ada Tuhan. Kita menyebut nama Tuhan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Artinya apa? Keselamatan selalu datang dari Tuhan. Karena apa? Karena kita mau datang kepada Tuhan. Jadi sesuai tema tadi adalah Tuhan adalah pengharapan kita. Tuhan adalah gunung batu kita. Tuhan adalah solusi di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan menjadi pengharapan kita hari lepas hari, supaya terus kita dapat belajar mengerti untuk menggenapi firman Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat apa yang kita capai, tetapi Tuhan melihat apa yang kita dapat menggenapi firman Tuhan, apa yang kita capai, apa yang kita dapat dapatkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kita hidup terus diperbaharui oleh firman Tuhan, untuk belajar terus mengenal firman Tuhan yang lebih dan lebih lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku dapat
Baiklah saudara-saudara, sebelum kita akhiri ibadah ini, biarlah setiap kita menyiapkan persembahan kita untuk kita serahkan pada saat nanti kita berkumpul kembali ibadah secara ragawi di gereja kita. Baiklah saudara-saudara, kita bersatu dalam doa, kita tutup ibadah ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa, kalau Engkau telah memberikan kami firman Tuhan, untuk kami dapat belajar lagi, untuk kami dapat mengerti lagi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mendengarkan segala persoalan dan pergumulan kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, pada pagi hari ini kami berdoa untuk pergumulan Bapak Gembala dan Ibu Gembala, ibu yang pada saat ini terbaring di rumah sakit dalam kelemahan tubuh. Juga kami berdoa sehati Tuhan, seluruh jemaat GGP Kanaan berdoa biarlah Tuhan berikan belas kasihan kepada Ibu Lea. Kami mengharapkan Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu ada bersama dengan dia. Biarlah Tuhan juga kami serahkan semua, kami percaya Tuhan, di dalam kesakitannya Engkau memberikan terbaik bagi Ibu Gembala kami. Juga untuk Bapak Gembala, biarlah Engkau ada berikan dukungan, damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah kita mengakhiri ibadah ini, biarlah terima berkat-berkat sorgawi, kasih karunia yang daripada Tuhan menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.